Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 375. Chapter 375. Saya ingin meminjam seseorang. Sekarang aku punya 21 mana stone, aku hanya butuh 3 NPC tier 4. Si Feng memikirkan di mana dia bisa menemukan NPC ini saat dia mengumpulkan 21 mana stone dan philosopher stone dari meja. Hanya ada 3 Feng Hao Doulu tier 4 yang saat ini berada di White River City. Jika si Feng ingin mengumpulkan ketiganya, bahkan jika si Feng 10 kali lebih kuat dari dia sekarang dan menjadi Count of White River City, dia tidak akan memiliki otoritas untuk mengumpulkan ketiga NPC ini untuk membantunya. Saya kira saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya di ibu kota. Kota Star Moon memiliki NPC tingkat paling tinggi di kerajaan Star Moon, dan di sanalah si Feng kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan dari 3 NPC tingkat 4. Setelah itu, si Feng meninggalkan rombongan perdagangan Star Streak dan berlari menuju bank. Gudang pribadinya di bank adalah lokasi teraman untuk menyimpan batu bertuah. Batu bertuah jatuh setelah kematian, dan si Feng tidak ingin kehilangan harta karun itu dalam keadaan apapun. Saat berjalan di tengah jalan, si Feng bisa mendengar banyak pemain mendiskusikan senyuman luar biasa. Bagaimana menurutmu, senyuman luar biasa menjadi begitu kuat? Mereka benar-benar mengklaim penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim yang terdiri dari 50 orang dengan sangat cepat. Kudengar guild mereka tidak memiliki banyak ahli. Ya, aku juga bingung. Awalnya, saya pikir Ouroboros atau Zero Wing akan menjadi guild pertama yang mengklaim fast clear. Bagaimanapun, Dewi Salju, Salju Lembut, memimpin tim sendiri. Meskipun Gentle Snow tidak mencapai prestasi luar biasa atau dia bukan pakar hebat yang diperingkat dalam daftar pakar Domain God, semua orang tahu tentang catatan pertempurannya yang menakutkan. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Black Flame. Sekarang, bagaimanapun, kedua persekutuan yang luar biasa ini kalah dari persekutuan kelas 2 seperti senyum luar biasa. Kudengar equipment yang dijatuhkan di hard mode tim Dungeon yang terdiri dari 50 orang itu luar biasa. Atribut pada peralatan jauh lebih unggul daripada peralatan yang ditemukan di Dungeon lainnya. Sekarang senyum luar biasa memiliki peralatan dari Bone Ruin, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menyerang ruang bawah tanah tim skala besar level 20. Petik 2. Kudengar senyum luar biasa telah menjadi penguasa kota Maple. Selain itu, mereka saat ini merekrut pemain secara massal, dan keuntungan yang mereka tawarkan sangat bagus. Ada juga bukti yang diposting online yang menunjukkan bahwa seseorang baru-baru ini menginvestasikan 1 miliar kredit untuk pengembangan persekutuan. Hanya memikirkan uang sebanyak itu membuatku ngiler. Saya belum pernah mendengar ada persekutuan yang menerima investasi sebesar itu. Aku agak tergoda untuk pergi ke Maple City untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Pemain di kedua sisi jalan sedang membicarakan tentang senyuman yang luar biasa. Senyum luar biasa telah menghancurkan momentum yang dikumpulkan Zero Wing sebelumnya. Si Feng hanya bisa tersenyum pahit pada perubahan mendadak ini. Dia harus mengakui bahwa waktu senyum luar biasa untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala besar adalah sempurna. Senyum luar biasa tidak hanya berhasil menyebarkan nama mereka ke seluruh kerajaan bintang bulan, tetapi juga menekan ketenaran Zero Wing. Namun, ini wajar saja. Dibandingkan dengan kekuatan individu, pemain lebih memperhatikan Dungeons. Bagaimanapun, Dungeons adalah sumber utama peralatan di Domain God. Ini terutama berlaku untuk peralatan berkualitas tinggi. Tepat setelah si Feng mengembalikan batu bertuah ke gudang pribadinya, sistem memberitahu dia tentang permintaan komunikasi suara. Itu adalah Gentle Snow. Nona Snow, bagaimana kabarmu? Si Feng menyapanya dengan hangat setelah menjawab panggilan itu. Meskipun situasi penyelesaian pertama senyuman luar biasa telah memengaruhi Zero Wing, yang paling terpengaruh oleh hasil ini adalah Salju Lembut. Untuk mengklaim penyelesaian pertama dari Tanah Kematian, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Persekutuan lain tidak bisa bersaing dengan kelebihan yang dimilikinya. Namun, tepat saat dia akan memanen buah dari usahanya, senyuman luar biasa mencuri kemuliaan. Guild Leader Black Flame, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Nada Gentle Snow acuh tak acuh, hanya dia yang mengerti keadaan pikirannya saat ini. Nona Snow, tolong, ungkapkan pikiranmu, kata si Feng sambil tersenyum. Saya ingin meminjam seseorang, kata Gentle Snow. Pinjam seseorang.
Si Feng bingung. Ouroboros memiliki banyak ahli. Mereka seharusnya tidak kekurangan personel. Betul sekali. Saya ingin meminjam Ye Feng. Gentle Snow mengangguk, menyelesaikan kebingungan si Feng. Untuk harganya, saya bersedia membayar 5 juta kredit. Pinjam Ye Feng. Si Feng hampir tersandung. Apa yang ada di benak Gentle Snow? Pinjam Ye Feng. Bukankah itu berarti dia mencoba meminjamnya? Sejak kapan dia memiliki pesona yang begitu besar untuk menarik perhatian Dewi Salju? Selain itu, Gentle Snow bahkan menawarkan harga astronomi 5 juta untuk meminjamnya. Itu setara dengan gaji tahunan pakar game terkenal. Dan dia hanya menginginkan bantuannya dengan satu masalah. Bukankah pendapat Gentle Snow tentang dia terlalu tinggi? Saya tahu ini agak mendadak. Sejujurnya, saya awalnya mempertimbangkan untuk bertanya kepada Anda, Guild Leader Black Flame. Namun, Anda tidak hanya pemimpin persekutuan sayap nol, tetapi Anda juga sangat terkenal di kerajaan Star Moon. Implikasi untuk mendapatkan bantuan Anda terlalu berat untuk diabaikan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan saya adalah meminta bantuan Ye Feng, karena dia hanya anggota Zero Wing. Namun, saya ragu dia akan membantu saya tanpa izin eksplisit Anda, Gentle Snow menjelaskan. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan bertanya. Namun, sekarang senyum luar biasa telah mengklaim penyelesaian pertama-pertama dari ruang bawah tanah tim skala besar, ini adalah satu-satunya pilihannya. Mendengarkan permintaan Gentle Snow, si Feng bisa menebak bahwa Gentle Snow membutuhkan ahli. Namun, para ahli ini tidak bisa terlalu terkenal, dan semakin tersembunyi mereka dari mata publik, semakin baik. Jadi, dia memikirkan Ye Feng yang sekarang terlupakan. Meskipun saya berharap saya bisa menyetujui permintaan Anda, Ye Feng saat ini sibuk dengan tugas yang sangat penting. Saya khawatir dia tidak dapat membantu Anda sekarang, Nona Snow. Bagaimana dengan pakar lain di Zero Wing? Meskipun si Feng ingin membantu Gentle Snow, kuis perubahan kelasnya diprioritaskan. Ahli lainnya. Gentle Snow terdiam sesaat, mempertimbangkan gagasan itu. Dia kemudian berkata, itu mungkin jika mereka terampil seperti Ye Feng. Saya khawatir mereka belum mencapai level itu, kata si Feng dengan pasti. Mengesampingkan teknik, jika berbicara hanya dalam istilah senjata, peralatan, dan keterampilan, tidak ada orang di dalam persekutuan yang bahkan bisa mendekati tandingannya. Dalam hal teknik, tarian api, Aqua Rose, Violet Cloud, dan Kola mungkin akan menyusulnya di masa depan. Itu terutama berlaku untuk Violet Cloud, yang telah meningkat pesat setiap hari. Jika si Feng tidak memiliki pengalaman selama 1 dekade berkampanye di domain lore, Violet Cloud akan meninggalkannya sekarang. Saya khawatir mereka tidak akan melakukannya jika mereka tidak sekuat Ye Feng, kata Gentle Snow, kecewa. Namun, ketika dia memikirkannya lebih lanjut, bagaimana mungkin ahli hebat seperti Ye Feng mudah ditemukan? Dia kemudian bertanya, Guild Leader Black Flame, berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Feng untuk menyelesaikan tugasnya? Biasanya, kuis perubahan kelas biasa membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk menyelesaikannya. Sementara itu, kuis perubahan kelas si Feng seharusnya jauh lebih sulit. Setidaknya, dia membutuhkan 3-5 hari. Sekitar 5 hari, kata si Feng, memberikan perkiraan konservatif. 5 hari, ya, alis Snow yang lembut sedikit berkerut. Setelah berpikir beberapa lama, dia perlahan bertanya, Guild Leader Black Flame, apakah 5 hari benar-benar cukup? Mehem, si Feng mengangguk. Si Feng tahu bahwa Gentle Snow sedang mempertimbangkan dengan hati-hati keputusan yang sangat penting. Kalau begitu, aku harus merepotkan Guild Leader Black Flame untuk menyampaikan pesan itu. Saya akan mentransfer 5 juta kredit ke akun Anda segera. Gentle Snow menghela nafas lega setelah mendengar jawaban percaya diri si Feng. Dia kemudian memutuskan panggilan setelah berterima kasih padanya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 376. Chapter 376 Pejabat Agung Dewa. Berdasarkan nada Gentle Snow, si Feng tidak berpikir bahwa semuanya sesederhana yang dia bayangkan. Setelah mengalami 1 dekade pertempuran dan bersosialisasi di antara berbagai persekutuan di domain dewa, si Feng bukan lagi siswa muda dan belum dewasa seperti dulu. Ini hanyalah penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala besar. Paling-paling, Ouroboros akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ketenaran. Kehilangan seperti itu tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan persekutuan itu sendiri. Dengan kata lain, Gentle Snow pasti membuat semacam taruhan pribadi mengenai senyum luar biasa menjadi guild pertama yang mengklaim penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala besar.
Namun, dia jelas kalah. 5 hari, ya, sepertinya saya tidak bisa mengendur. Sekarang si Feng setuju untuk membantu, dia tidak akan menarik kata-katanya. Sayangnya, bahkan si Feng tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari 3 NPC tier 4 di Star Moon Kingdom. Dia perlu membuang banyak waktu untuk mendapatkan bantuan mereka. Tidak mudah meminta bantuan NPC. Itu terutama berlaku untuk NPC tingkat tinggi. Setelah itu, si Feng mengeluarkan izin ke kota Blackwing, segera berteleportasi. Menjadi zona netral serta kota terkenal di domain dewa, kota Blackwing berkali-kali lebih kuat dari kerajaan bintang bulan. Secara alami, banyak NPC tingkat tinggi akan tinggal di sana. Jika keberuntungan memilikinya, dia bahkan mungkin bertemu dengan Feng Hao Doulo tingkat 5. Seseorang tidak dapat bertemu dengan NPC seperti itu bahkan di ibu kota kerajaan Star Moon. Sudah cukup lama sejak peluncuran Domain God, populasi game meningkat pesat, jumlah pemain yang memperoleh Blackwing City Pass juga meningkat. Saat si Feng berjalan di jalan lebar kota Blackwing, dia menemukan lebih banyak pemain daripada sebelumnya. Di antara para pemain ini, mayoritas adalah eselon atas dari guild. Seperti si Feng sebelumnya, eselon atas ini ada di sini untuk berdagang satu sama lain. Mereka terutama memperdagangkan batu keras, memanfaatkan perbedaan harga untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, karena lebih banyak pemain mulai mengunjungi kota Blackwing, potensi keuntungan akan mulai berkurang. Ini juga mengapa si Feng menghentikan Aquaros mengirim bawahannya untuk bekerja sama dengan persekutuan lain. Dia berencana untuk menyimpan Blackwing City Passes, hanya menggunakannya untuk menghadiri lelang kota Blackwing atau membeli alat khusus seperti Frost Grenades. Pada kenyataannya, selain sebagai pusat perdagangan, kota Blackwing memiliki satu fitur menarik lainnya, pemandangan kota yang indah. Di masa lalu, ketika domain dewa berada di tahap tengah, banyak eselon atas dari persekutuan sering mengunjungi kota Blackwing untuk bersantai. Tidak ada yang bisa mengalahkan menara pengamatan bintang di kota Blackwing. Interior menara pengamatan bintang seperti dunia mimpi, itu terlihat sangat menakjubkan. Di masa lalu, banyak pemain bahkan ingin menghabiskan sisa hidup mereka di menara pengamatan bintang. Sudah lama sekali sejak aku memasuki menara pengamatan bintang, gumam si Feng sambil menatap menara di kejauhan yang menembus langit. Menara pengamatan bintang adalah salah satu simbol arsitektur kota Blackwing. Sementara itu, alasan si Feng datang ke kota Blackwing kali ini tidak lain adalah mengunjungi menara pengamatan bintang. Berdasarkan pemahaman si Feng tentang sejarah domain dewa, menara pengamatan bintang kota Blackwing lebih tua dari kota itu sendiri. Kota Blackwing didirikan di sini karena menara pengamatan bintang. Menara pengamatan bintang adalah monumen yang telah ada di domain dewa sebelum kehancuran besar. Adapun kapan tepatnya itu dibangun, bahkan si Feng tidak tahu itu. Jika ada di mana saja di kota Blackwing di mana seseorang dapat menemukan 3 NPC tingkat 4 pada saat yang sama, selain dari rumah tuan kota dan menara keterampilan jiwa, menara pengamat bintang adalah tempatnya. Rumah tuan kota sudah cukup jelas. Adapun menara keterampilan jiwa, itu adalah kediaman banyak NPC penyihir dari domain dewa yang dengan tekun mengejar batas keterampilan jiwa. Sementara itu, NPC tingkat tinggi telah menjaga menara pengamatan bintang sejak zaman kuno. Oleh karena itu, ketiga lokasi ini menampung banyak NPC tingkat tinggi. Namun, pemain tidak bisa dengan mudah mendapatkan akses ke City Lord's Mansion dan Magic Tower. Hanya tempat tamasya seperti Stargazing Tower yang mengizinkan pemain untuk masuk dan pergi sesuai keinginan mereka. Saat si Feng menginjakkan kaki di dalam menara pengamatan bintang, dia bertemu dengan elemental sprite kecil yang lucu yang melayang dan menari di udara. Bagian tengah dari lantai utama terdapat tangga spiral menuju ke lantai atas menara. Meskipun tidak ada sinar matahari di dalam menara pengamatan bintang, cahaya biru samar menerangi interiornya. Selain itu, dinding tampak seperti langit berbintang di malam hari, cahaya bintang yang berkilauan menutupi dinding hitam pekat untuk menciptakan pemandangan yang memukau. Selain itu, menara pengamatan bintang juga memiliki efek misterius lainnya. Menenangkan hati. Setiap pemain yang memasuki menara pengamatan bintang, bahkan mereka yang dipenuhi dengan amarah yang membara, akan menemukan ketenangan di dalam tempat ini. Namun, pada saat ini, si Feng tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan itu. Segera, dia menaiki tangga spiral sampai dia tiba di Weeping Moon Pavilion di menara pengamatan bintang. Sebelum si Feng bisa memasuki Weeping Moon Pavilion, dua ksatria jubah hitam level 180 tingkat 2 yang menjaga pintu masuk menghentikannya. Orang luar tidak diizinkan masuk ke Weeping Moon Pavilion.
Yang sederhana ini disebut Ye Feng, Demon Hunter. Saya ingin bertemu Lord Aslan Heartberu, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu dewa? Si Feng segera menunjukkan identitasnya sebagai pemburu iblis kedua ksatria. Adapun identitasnya sebagai Viscount of White River City, itu sama sekali tidak berharga di sini. Lihat, orang bodoh lain sedang mencoba memasuki Weeping Moon Pavilion. Saya yakin dia adalah pendatang baru yang baru saja tiba di kota Blackwing. Semua orang di kota Blackwing tahu bahwa Weeping Moon Pavilion adalah tempat terpenting di menara pengamatan bintang. Disitulah banyak kekuatan NPC berada. Aku mendengar bahwa ada banyak quest tingkat tinggi yang tersedia di dalamnya juga, dan banyak ahli telah mencoba untuk masuk. Tetapi bahkan setelah membuang banyak waktu untuk menjadi warga kota Blackwing, para ksatria yang menjaga pintu masuk masih mengusir para ahli itu. Apakah pendatang baru itu berpikir dia bisa masuk hanya dengan bertanya? Menara pengamatan bintang terkenal di kota Blackwing. Jika seorang pemain sering mengunjungi kota, mereka akan tahu bahwa Weeping Moon Pavilion terlarang bagi pemain. Oleh karena itu, ketika para pemain di dalam menara pengamatan bintang melihat tindakan lancang si Feng, mereka semua mulai mengejeknya. Orang luar dilarang memasuki Weeping Moon Pavilion. Para ksatria mengabaikan identitas si Feng sebagai Demon Hunter, tatapan yang mereka tujukan padanya sedingin sebelumnya. Mereka kemudian pindah untuk mengusir si Feng. Namun, sebelum ksatria jubah hitam ini dapat mengambil tindakan, sebuah suara datang dari dalam Weeping Moon Pavilion. Biarkan dia masuk, aku kenal dia. Kedua Black Robe Knight segera menghentikan serangan mereka. Mereka kemudian membuka pintu ke Weeping Moon Pavilion, membiarkan si Feng masuk. Apa-apaan? Sial, pemain itu benar-benar masuk. Para pemain yang datang untuk menikmati pertunjukan itu semuanya tercengang. Sampai sekarang, tidak ada satu pemain pun yang diizinkan masuk ke Weeping Moon Pavilion. Sekarang, bagaimanapun, seorang pendatang baru benar-benar masuk. Lantai pertama dari Weeping Moon Pavilion adalah aula yang besar dan luas. Aula itu dipenuhi dengan buku dan peralatan kristal. Sementara itu, langit-langitnya terbuat dari cermin air raksasa yang memantulkan langit berbintang di dunia luar. Kamu terlambat. Anda telah membuat saya menunggu untuk waktu yang lama. Bagaimana Anda akan membayar saya untuk waktu saya? Petik 2. Suara yang renyah dan merdu mencapai telinga si Feng. Berbalik, si Feng melihat seorang pendeta wanita berjubah putih berjalan menuruni tangga dari kejauhan. Sementara itu, pendeta wanita yang memancarkan aura suci ini tidak lain adalah pejabat suci Sarlin. Mendengarkan nada menuduh Sarlin, si Feng tiba-tiba teringat kembali adegan di balai kota-kota Sungai Putih. Saat itu, Weisman telah memberitahunya bahwa Sarlin akan menunggunya di menara pengamatan bintang. Namun, karena dia telah disibukkan pada saat itu dan benar-benar melupakannya. Ini. Menyaksikan sosok Sarlin yang perlahan mendekat dengan senyum suci terpampang di wajahnya, perasaan firasat berkembang di dada si Feng. Selain itu, Sarlin bukan lagi pejabat dewa tingkat 3 yang dikenal si Feng. Sekarang, dia adalah pejabat agung-agung tingkat 4.